Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang masih akan membahas bab 5, kali ini di subbab 5.2 mengenai gerak melingkar beraturan. Pertama-tama mengenai gerak melingkar beraturan. Untuk itu mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ketika partikel di titik A bergerak sepanjang lintasan lingkaran ini dengan vektor kecepatan v yang besarnya kita lihat tetap, namun arahnya dia berubah-berubah seperti ini. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa definisi dari gerak melingkar beraturan yang untuk selanjutnya disebut dengan GMB itu adalah gerak dengan kecepatan sudut konstan dalam lintasan lingkaran. Benda dikatakan ber-GMB apabila yang pertama besar kecepatan liniernya tetap atau konstan, tetapi arahnya berubah. Yang kedua, besar dan arah omeganya tetap, atau kecepatan sudutnya dia akan tetap. Hal ini mengakibatkan besar dari percepatan tangensial dan percepatan sudutnya sama dengan 0. Kemudian mengenai besaran-besaran pada GMB. Dapat kita lihat di sini bahwa ketika partikel mengalami gerak melingkar, di sini dia akan membentuk sudut terhadap sumbu X, kemudian juga dia memiliki kecepatan sudut di sini, dan dia memiliki percepatan sudut yang mengakibatkan menghasilkan suatu percepatan ke arah sini. Dan sebagai akibat, besaran pada gerak melingkar beraturan itu pada dasarnya identik dengan besaran pada gerak lurus beraturan. Untuk itu, posisi sudutnya dapat kita rumuskan dengan theta sama dengan theta 0 ditambah omega dikali T, atau kecepatan sudut dikali satuan waktu. Untuk kecepatan sudutnya dapat kita rumuskan dengan omega sama dengan omega 0. Perhatikan bahwa omeganya itu konstan, di sini dia sama, sehingga ia akan mengakibatkan nilai dari percepatan sudutnya itu sama dengan 0, karena percepatan sudut itu akan bergantung pada delta omega atau perubahan kecepatan sudut, yaitu kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal. Kalau sama, tentu hasil delta W-nya kan 0. Seperti itu. Kemudian, posisi sudut sebagai fungsi dari kecepatan sudut terhadap waktu. Jika komponen kecepatan sudut sebagai fungsi waktu diketahui, maka posisi sudut dapat dirumuskan dengan theta sama dengan theta 0 ditambah integral dari omega atau kecepatan sudutnya terhadap satuan waktu. Dan kecepatan sudut sebagai fungsi dari percepatan sudut terhadap waktu. Jika komponen percepatan sudut sebagai fungsi waktu diketahui, maka kecepatan sudutnya dapat dirumuskan dengan omega sama dengan omega 0 atau kecepatan sudut awal ditambah integral dari percepatan sudutnya terhadap satuan waktu. Dari fungsi kecepatan yang didapat, kita dapat menentukan posisi sudutnya. Atau dengan kata lain, posisi sudut didapat dengan mengintegralkan 2 kali fungsi percepatan sudutnya terhadap waktu. Kemudian mengenai percepatan pada GMB. Yang pertama ada percepatan tangensial. Percepatan tangensial benda yang ber-GMB itu 0. Karena tangensial tadi dia bergantung pada omega. Delta omega sebagaimana saya sudah bahas tadi. Akibatnya dia mengakibatkan nilai alfa ini 0. Sehingga nilai dari tangensialnya itu sama dengan 0. Yang kedua ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal benda yang ber-GMB tidak sama dengan 0 karena dihasilkan dari perubahan arah vektor kecepatan linier. Ingat, perubahan arah vektor kecepatan linier. A sentripetal itu hanya merubah arah kecepatan saja, tetapi dia tidak merubah besarnya. Untuk A sentripetal telah kita bahas pada video sebelumnya, ia dirumuskan dengan V kuadrat per R yang sama dengan omega kuadrat dikali R. Kemudian ada percepatan total. Percepatan total benda yang ber-GMB itu sama dengan percepatan sentripetalnya. Kalau dirumuskan, A totalnya sama dengan akar A tangensial dikuadratkan tambah A sentripetal dikuadratkan, dia akan sama dengan ASP dikarenakan nilai dari A tangensialnya sama dengan 0. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut. Baling-baling helikopter berputar dengan frekuensi 6000 rpm. Jari-jari baling tersebut adalah 2 meter. Hitung yang pertama frekuensi putaran baling-baling dalam hertz. Yang kedua kecepatan sudut baling-baling. Yang ketiga kecepatan linier sebuah titik di tepi baling-baling. Dan yang keempat percepatan sentripetalnya. Untuk penyelesaiannya, di sini
Frekuensi 6000 RPM itu berarti 1 menit dia berputar sebanyak 6000 kali, sehingga rumus frekuensinya tinggal kita masukin, yaitu N per T. Kita bagi saja 6000 bagi 60 yang sama dengan 10 Hz. Yang kedua, untuk kecepatan sudut baling-baling, kita dapat menggunakan rumus omega sama dengan 2pi kali F. Tinggal kita substitusi F yang sudah kita dapat ke sini, sehingga kita dapatkan nilai omeganya adalah 20 pi radian per second. Untuk kecepatan linear sebuah titik di tepi baling-baling, dapat kita gunakan rumus V sama dengan omega kali R. Dan kita substitusi nilai omega yang sudah didapat, hingga kita dapatkan nilai dari V-nya adalah 40 pi meter per second. Dan untuk percepatan sentripetalnya, kita dapat menggunakan rumus ASP sama dengan V kuadrat per R yang bergantung pada arah laju linier, yang sama dengan 40 pi dikuadratkan per 2, yang sama dengan 800 pi kuadrat meter per second kuadrat. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, perhatikan kasus berikut. Percepatan sudut sebuah piringan hitam dinyatakan sebagai berikut. Alfa sebagai fungsi waktu sama dengan 0,24T minus 0,89 dengan T dalam second dan alfa dalam satuan radian per second kuadrat. Bila kecepatan sudut awalnya sama dengan 3,1 radian per second, maka tentukan persamaan kecepatan sudut terhadap waktu. Dan yang kedua, bila posisi sudut awalnya sama dengan 2,7 radian, tentukan posisi sudutnya terhadap waktu. Nah, ini fungsi dari alfa terhadap satuan waktunya, yaitu 0,24T minus 0,89. Untuk penyelesaiannya, kita akan mencari omega terhadap T, maka kita dapat menggunakan rumus omega sama dengan omega 0 ditambah integral alfa dt. Kita gunakan rumus yang ini, maka omega sama dengan omega 0 ditambah integral dari 0,24T minus 0,89 dt. Kemudian kita substitusi nilai omega 0 yang tadi diketahui pada soal, yaitu 3,1 ditambah 0,24T kalau kita integralkan jadi 0,12T kuadrat, dan 0,89 kalau kita integralkan jadi 0,89T, seperti itu. Kemudian untuk mencari posisi sudutnya terhadap waktu, maka kita dapat menggunakan rumus theta sama dengan theta 0 ditambah integral dari alfa terhadap satuan waktu. Dan rumus theta ini bisa kita tinggal gunakan saja atau substitusikan theta 0 yang sudah diketahui tadi. Dan untuk mendapatkan ini ini diganti dengan omega ya. Karena yang dicari adalah posisi sudut, maka kita harus mengintegralkan kecepatan sudut sehingga nilai omega yang tentunya kita substitusi ke sini. Oke, jadi theta 0 ditambah integral dari 3,1 tambah 0,12T kuadrat minus 0,89T dt. Kita substitusi nilai theta 0-nya yaitu 2,7 ditambah dengan hasil integrasi dari 3,1 menjadi 3,1T, 0,12T menjadi 0,04 T pangkat 3, dan 0,89 menjadi 0,445T kuadrat radian. Oke, demikian pembahasan saya mengenai konsep gerak melingkar beraturan. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk dicoba dikerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa pada video saya yang berikut.